Ketika teman-teman Muslim bertanya tentang iman Kristen, sebenarnya orang Kristen yang punya kapasitas menjelaskan. Kalau tidak jelas, ya diklarifikasi lebih lanjut. Oh ya, aku mau tanya sama pastor nih. Di Kristen itu kalau menjelaskan tentang agama itu wajib berilmu atau enggak sih? Oh jelas, harus. Karena iman Kristen itu, iman kata Kristen itu saja, itu artinya murid Kristus. Murid itu artinya, murid kan belajar. Makanya wajib, itu wajib dengan pengertian. Maksudnya belajarnya secara akademis atau bukan? Ya sebenarnya di jemaat itu belajar. Misalnya ada contoh di Roma pasal 10 ayat 2. Kan nggak mesti harus ikut instansi akademik nih, tapi harus ada jelas nggak gurunya? Ya di jemaat itu gurunya. Kalau kami kan gini nih, kalau misalkannya aku mau ngajar, aku harus jelas guru aku dulu, harus ada sanadnya. Kalau kalian Kristen misalkannya mau menjelaskan agama kalian, itu harus jelas nggak guru kalian dulu? Iya, di dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Kalau kayak Edis itu gimana itu? Boleh ngajarin kekristenan? Edis TV, ya kita kan, saya nggak tahu latar belakang dia bagaimana. Tetapi kalau ya, misalkannya dia tidak punya guru yang punya status akademik atau ini jelas, itu berarti dia menyalahi aturan atau tidak? Oh, maksudnya gini, belajar iman Kristen itu tidak selalu standarnya akademik. Makanya saya tanya, gurunya jelas nggak gitu loh. Walaupun dia bukan akademik, dia di gereja misalkannya, misalkannya nih. Nah, si Edis kan bilang penyalipan karya iblis, terus Yesus punya Tuhan. Itu kan argumentasi yang tidak dibenarkan oleh gereja mainstream. Nah, dia mengajarkan itu ke ruang publik dalam standarisasi Pak Pastor. Dia itu termasuk yang dibenarkan atau tidak dibenarkan? Kalau kami bisa menjawab itu karena kami tidak dibenarkan menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan para ulama dan orang yang tidak jelas gurunya gitu. Kalau Pak Pastor gimana di Kristen sendiri? Ya di dalam kekristenan ini bukan standarnya itu adalah misalnya Edis TV. Terus standarnya apa? Edis TV. Dia di gereja mana? Ya mungkin di gereja itu dengan konsep keyakinan dia kan, denominasi dia. Kapasitas standarisasi mengajar. Ini beda ya? Ya mengajar diskusi kalau itu hak siapa aja? Mengajar maksudnya. Kalau saya kan sudah masuk ke ranah mengajar, ya. Saya kan mencari ilmu secara akademik itu supaya legal mengajar. Nah, kalau membicarakan agama tuh siapa aja boleh gitu. Saya bilang mengajar. Di situ kan sudah mengajar dia kan, mengajar kekristenan dengan mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Nah, kalau menurut Pak Pendeta, dalam denominasi Pak Pendeta, yang dilakukan Edis itu dibenarkan Tuhan atau tidak? Mengajarkan orang Kristen sesuatu yang tidak sesuai dengan gereja mainstream gitu. Standar kami itu gini, ada dua standar. Standar itu satu akal budi, yang kedua Alkitab, firman Allah. Oh berarti kalau ada orang yang tidak pernah belajar kepada guru tertentu tapi dia mengaku punya akal, berarti boleh menjelaskan agama kalian? Ya boleh. Oh jadi wajar lah ya, nggak ada guru juga Edis ya, yang penting dia mengaku berakal aja ya. Artinya dia berarti tidak penting ya punya guru gitu ya, yang penting mengaku punya akal. Ya sebenarnya kalau di Kristen itu, maka tadi saya sebut Efesus 4 ayat 11. Proses belajar mengajar, belajar iman itu di gereja. Nah kalau di gereja itu kan ada gembala. Iya sih saya paham. Nggak saya paham itu Pak. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah si Edis ini mengatakan Yesus punya Tuhan dan penyalipan karya iblis. Saya sudah mencari karya ilmiah. Gereja mainstream itu tidak mengakui hal itu. Justru yang dikatakan orang yang mengatakan Yesus punya Tuhan atau dia adalah subordinat itu bukan Tritunggal, karena Tritunggal itu sehakikat. Tidak ada pernyataan bahwa Yesus punya Tuhan. Nah, penyalipan karya iblis ini tidak pernah disampaikan oleh gereja manapun. Nah, ketika Edis mengeluarkan pengajaran ini dan mengajarkan, dia cukup mengaku kalau dia punya akal saja, maka dia dibenarkan begitu ya? Ya karena kan seperti tadi saya katakan bahwa dalam kekristenan itu institusi yang dipakai sebagai tempat belajar mengajar itu bukan universitas. Iya, enggak itu nggak diulangin Pak. Ya, saya ini pengen penegasan loh Pak. Bapak kan pendeta. Ya nggak masalah. Itu Edis mengajar seperti itu. Edis diizinkan dan dibenarkan dalam agama Bapak ya.
Dan Bapak karena membenarkan kalau penyalipan karya iblis. Nah, masalah saya membenarkan itu lain lagi. Itu lain lagi masalah. Ini tuh ada kesinambungan, Pak. Kenapa? Kalau Bapak membenarkan cara metode Edis, berarti Bapak membenarkan pengajaran Edis. Itu konsekuensi logik, Pak. Kesinambungannya ada di situ. Jadi gini. Kalau Bapak kalau Bapak tidak menerima pengajaran Edis, berarti cara mengajarnya itu salah gitu loh. Karena yang diajarkannya salah. Bukan gitu. Rekonstruksi berpikirnya gini. Nah, rekonstruksi berpikirnya orang Kristen itu menjunjung tinggi kebebasan berpikir, berpendapat. Nah, kalau pendapat Edis bahwa penyalipan karya iblis itu dibenarkan dalam agama Bapak. Ya, makanya rekonstruksi berpikirnya menjunjung tinggi kebebasan berpikir, berpendapat. Iya, kalau Edis berpikir bahwa penyalipan karya iblis, dia dibenarkan nggak dalam kaidah iman Bapak? Dibenarkan di dalam menyampaikan informasi itu. Ya, informasi itu benar nggak? Ketika dia menyampaikan itu dibenarkan Yesus, tapi isinya nggak benar gitu. Ya, masuk konstruksi. Makanya rekonstruksi berpikirnya kan harus jelas. Jadi di dalam kekristenan itu kan kami berpatokan pada Matius 13, kebebasan berpikir. Iya. Intinya pokoknya si Edis benar ya mengatakan bahwa penyalipan karya iblis menurut Bapak gitu ya. Enggak juga, itu enggak ke situ. Maksudnya kan harus begini loh. Unirifa kan harus bisa membedakan Pak, enggak Pak, sebenarnya pertanyaan ini posisi sebentar gini adalah bukan saya enggak bicara tentang cara Edis menyampaikan, saya bicara tentang apakah di Kristen itu ada aturan seseorang itu boleh mengajar atau tidak untuk mengurangi penyesatan yang nyata. Contoh, ketika Edis mengatakan penyalipan karya iblis, Bapak sepakat atau tidak? Menurut Bapak itu dogma yang benar atau dogma yang sesat? Rekonstruksi berpikir saya bilang gini. Enggak, saya lagi nggak membahas rekonstruksi berpikir, saya mau to the point aja deh, ya, kita nggak mencela-mencela. Ya, menurut Bapak, maksudnya tindakan Edis. Enggak, saya nggak nanya tindakan Edis, ya itu ya gini, sebenarnya Unirifa tidak perlu ngadu saya dengan Edis TV. Bukan ngadu, saya cuma bertanya karena kami umat Islam ini berdiskusi dengan banyak orang Kristen, sementara yang ini bilang A, yang ini bilang C, sementara kaidah ilmiahnya terbukti bahwa penyalipan itu karya Allah, bukan karya iblis. 3 doktoral yang mengatakan penyalipan karya Allah. Dr. Deki Ngadas, Dr. Nuri Wali Yanto Manalu, Dr. Esra Seru. Bapak kan pendeta. Nah, saya bertanya kepada Bapak ini termasuk penganut yang membenarkan teori Edis bahwa penyalipan karya iblis atau tidak? Itu aja deh, kemana-mana. Kalau Unirifa bertanya seperti itu, maka jawabannya saya tidak sependapat dengan pandangan Edis TV. Gitu aja sih teman-teman. Kalau tanya gitu ya jawabnya seperti itu. Nah, inilah teman-teman, inilah kenapa kita berbeda dengan Kristen. Apa perbedaan kita yang sangat jauh adalah Bapak Pastruat membenarkan cara Edis tapi tidak membenarkan apa yang diajarkan. Sementara teman-teman, kita kalau ada orang yang tidak jelas apa yang diomongkannya, tidak merujuk kepada ulama, apapun cara dia menyampaikan itu tidak benar. Mau menyampaikan dengan baik ke, dengan senyum ke, dengan nari parboy ke, tidak benar kalau isinya sudah salah. Karena penyampaian yang salah dengan cara benar itu juga salah. Teman-teman perhatikan ya. Makanya bentar, standarisasi dalam Islam itu adalah al-isnad minad-din. Apa maksudnya al-isnad minad-din? Saya lagi tidak angkat tema dengan Pak Surwat ya. Saya hanya ingin membandingkan metodologi dakwah dan penginjilan dalam Kristen. Kalau di Islam teman-teman, seseorang yang berdakwah itu yang disampaikannya itu kaidah ilmu. Sampaikan dariku 1 ayat. Bahkan walaupun dia cuma tahu 1 ayat saja, harus jelas itu sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Al-isnad minad-din. Bukan dari pandangannya sendiri dan bahkan bertolak belakang dengan pandangan orang lain. Kalau yang disampaikannya salah, otomatis keseluruhannya dia salah. Caranya pun salah itu. Kenapa? Dia tidak belajar dan tidak mengutip pandangan para scholar. Itu salah besar. Karena itu adalah mindsetnya sendiri. Nah, ini teman-teman tidak mesti harus. Bentar. Saya di posisi Kristen dulu. Iya, sabar. Nanti Bapak di Kristen. Dan ini tidak bicara tentang akademis saja teman-teman ya. Di dalam Islam itu, kalau sudah menjelaskan tentang Islam, harus mengutip atau harus bersandarkan kepada Al-Quran dan juga hadis. Nah, penafsirannya harus merujuk kepada ulama. Kalau ada orang yang bukan penafsir, lalu menafsirkan kitab suci seenak udelnya, dia tertolak. Itu Islam. Kalau di Pak Surwat, dia menolak.
tafsir Edis tentang karya penyalipan, Ya, tapi maksudnya dia gini, saya membenarkan jelaskan. cara Maksudnya Edis gini, gitu. Rifa Silakan. dengarkan. Jadi gini, di dalam kekristenan, segala sesuatu itu dilakukan berdasarkan instruksi dari Alkitabnya orang Kristen, kitab sucinya orang Kristen. Itu instruksi. Nah, instruksi di dalam kitab suci orang Kristen, nomor satu, manusia itu diciptakan dengan kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan mengambil keputusan. Nah, manusia dilengkapi dengan akal budi. Dan Tuhan menuntun umatnya dengan kitab suci. Itu dalam Kristen. Nah, itu patokannya. Kemudian ada gereja. Gereja itu sebagai wadah, tempat untuk belajar dan mengajar prinsip-prinsip iman. Nah, itu gereja. Kayaknya Bapak bertentangan dengan Bible deh. Bapak buka 1 Yohanes pasal 2 nomor 27. Nggak pakai akal budi, Pak. Silakan. Ya, saya tahu. Bukan tidak pakai akal budi, tidak gitu. Enggak, baca aja. Iya, kamu tidak perlu diajar oleh manusia, tetapi pengajaranmu harus berasal dari Roh Kudus. Maksudnya gini. Nah, pakai akal budi atau pakai Roh Kudus, Pak? Enggak, Roh Kudus yang dimaksud tuh gini. Makanya Ibu Rifa dengar saya dulu. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah pengajaran itu harus bersumber dari pengilhaman Roh Kudus. Nah, tidak boleh pakai Roh Kudus atau pakai akal sendiri. Pengajaran itu standarnya, coba saya bacakan ya. Jadi waktu itu muncul ajaran-ajaran yang pakai cap. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Nah ini. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana maka pertanyaannya adalah dari ayat itu, kalian mengajarkan umat kalian itu menggunakan akal kalian sendiri atau menggunakan pengilhaman Roh Kudus? Ya, ada dua, akal budi dipakai. Menurut ayat itu, Pak. Kita bicara ayatnya, Pak. Ya, standar ayat ini kan konteksnya gini. Kamu tidak perlu diajar. Waktu kita menerima pengajaran itu akal budi. Nah, ya makanya saya tanya sekali lagi. Menurut ayat ini, makanya kan gini, standar pakai akal Pak, budi. kalau gini, sorry. Itu bertentangan, Pak. Kalau pakai akal budi, nanti kalau ada orang yang menggunakan hukum matematika dengan akal budinya, ilmu eksak. Nah, makanya Unirifa dengar saya sebentar dulu. Nah, kita nih TikToknya nggak usah bertele-tele. Kita bicara teknis mengajar nih. Ya, teknis. Teman-teman perhatikan ya, sebab di dalam kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Kalau Kristen mengatakan Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus itu sama dengan satu, lalu tiba-tiba ada guru matematika mengatakan bahwa itu tiga. Jadi mana yang Bapak terima? Pengajaran dari guru matematika atau pengajaran dari Kristen yang mengatakan tiga itu sama dengan satu? Silakan Pak jawab. Di ayat ini harus dipahami bahwa ada subjek, ada objek. Nah, itu harus dimengerti dulu. Oh, ada subjek, ada objek, Pak. Yang ya kan ada yang diajar, ada yang mengajar. Saya bicara tentang pengajar dari tadi, Pak. Iya, makanya ada yang mengajar, ada yang diajar. Nah, kalau ada yang mengajar, ada yang diajar, berarti nomor satu harus pakai akal budi. Nah, kemudian standarnya. Kalau ada guru matematika mengatakan sebentar, makanya dengar saya dulu. Maksudnya dengar saya dulu. Standar di dalam mengajar, ini kan standar di dalam mengajar. Standarnya itu ini nih. Tetapi sebagaimana pengurapan mengajar kamu. Jadi standar mengajarnya itu harus bersumber dari Roh Kudus. Nah, sumber dari Roh Kudus dijelaskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu dari pengilhaman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Standarnya itu harus kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Ini dari akal budi. Ya, saya tanya, Tritunggal ini dari akal budi atau dari ilham Roh Kudus? Ya, Tritunggal, kalau bicara Tritunggal, kita pakai akal budi memahami ilham Roh Kudus. Dalam 1 Yohanes pasal saya tidak sebentar, bertanya 1 Yohanes pasal 5. Enggak, Bapak pahami pertanyaan saya. Tritunggal ini ajaran dari ilham Roh Kudus atau dari pemikiran akal manusia? Silakan dijawab.
Makanya kalau bicara ilham Roh Kudus berarti dari standar kitab suci. Nah, ilham Roh Kudus mengajarkan Pertanyaan saya Tritunggal. bukan itu, coba dipahami ya. Pertanyaan saya adalah Tritunggal ini adalah ajaran dari Roh Kudus. Sebentar, atau dari saya akal klarifikasi budi? dulu. Saya klarifikasi istilah yang dipakai oleh Udi Rifa, istilah yang dipakai oleh Udi Rifa tentang ilham itu apa? Ilham itu adalah arahan Tuhan, ya, arahan Tuhan atau tuntunan dari Tuhan. Yang saya tanya adalah Tritunggal ini ajaran dari ilham Roh Kudus atau dari akal budi Nah, manusia? saya belum nangkap. Maksudnya ilham yang dimaksud Udi Rifa. Pak, Theopneustos ada namanya apokaliptus. Apokaliptus itu adalah yang disebut dengan khazon atau wahyu. Itu beda. Itu informasi komunikasi Tuhan dengan hambanya. Kalau ilham ini, Pak, seperti saya misalkannya, saya diberikan ilham untuk ke pasar pada jam segini. Saya dicenderungkan untuk ke sana. Itu Roh Kudus yang menggerakkan hati saya. Oke. Nah, saya Nah, tanya, sekarang pengajaran tentang, tunggu dulu Pak. Nanti kalau Bapak Sangga silakan. Kita ini udah muter-muter dari tadi loh. Saya cuma ingin memastikan Bapak itu dari itu mencela-mencela. Nah, yang saya tanya adalah ketika Bapak mengatakan jadi pengajar itu yang didahulukan adalah akal budi, maka saya mempertanyakan. Tritunggal itu adalah pengajaran yang keluar dari akal budi manusia atau dari ilham Roh Kudus. Itu aja. Makanya sekarang kalau saya bilang itu dari ilham Roh Kudus, dari ilham Roh Kudus. Udi Rifa paham enggak yang dimaksud dengan ilham Roh Kudus? Kalau dalam Bapak konteks tidak Kristen? sepakat dengan pernyataan saya tentang ilham tadi, Bapak jelaskan ke saya apa yang dimaksud ilham tentang Tritunggal, bagaimana caranya Tuhan, atau apa yang dimaksud dengan itu kan pengajaran dari siapa namanya itu yang di abad kedua ya, tentang Tritunggal itu tidak pernah diajarkan sama sekali sebelumnya, tidak pernah sama sekali. Salah. Kemudian di abad itu enggak gitu. Jadi ya, gini. silakan tunjukkan sebelum di abad kedua, sebelum Tertullianus mengatakan sebenarnya gini, ya, di dalam pengilhaman, yang pengilhaman dalam konsep iman Kristen yaitu kitab suci orang Kristen, perjanjian lama dan perjanjian baru, konsep Tritunggal itu dibicarakan. Nomor satu dibicarakan oleh Yesus Bapak nggak Kristus. ngerti pertanyaan saya deh kayaknya deh. Ya, dibicarakan Tritunggal dalam konsep Saya baptisan. tanya, yang mengajarkan Tritunggal pertama sekali siapa nama orangnya? Yang mengajarkan pertama sekali konsep Tritunggal tercatat dalam Matius. Silakan dibaca. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, Kata nama di sebentar. Itu kan baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di mana di situ ada penjelasan lebih lanjut bahwa tiga nama ini adalah satu pribadi, tiga pribadi, satu hakikat. Silakan. Sebenarnya gini, dalam posisi gramatikalnya saja jelas. Silakan. Posisi gramatikalnya saja jelas karena onoma di situ tunggal. Ya. Jadi onoma di situ tunggal. Yang mana, dalam Pak? nama Bapa di situ dia pribadi. Dalam nama Anak pribadi. Roh Pak, Kudus pribadi. Saya mau tanya, lalu yang kemudian ngajarin Tritunggal pertama kali itu siapa? Kan Yesus kata Bapak. Bapak kutiplah ayat di kitab Bapak. Di mana di situ Yesus mengajarkan bahwa Bapak adalah Yesus. Bapak itu pribadi pertama, Yesus pribadi kedua, Roh Kudus ada pribadi ketiga. Di mana di situ, Pak? Maksud gini, dalam konteks memahami Alkitab tuh gini, harus lihat konteks. Enggak, saya nggak tanya itu. Itu kan Ya agak repot pengertian. kalau nggak ditanya itu ya kita itu butuh penjelasan. Kan Saya Unirifa tanya tidak penjelasan. bertanya tentang doktrin Iya. Bapak. Saya Kalau ingin tahu enggak metode gini, ilmiah. jadi kalau Unirifa bertanya tidak mau dijelaskan ya bagaimana bisa mengerti? Loh, saya Makanya saya tidak perlu tanya jelaskan. doktrin. Saya tanya metode. Nah, Kan begini, Pak. sebentar. Benar. Bapak Doktrin, ada sebentar. Bapak ngerti nggak? Sebentar, Unirifa, saya mau tanya dulu. Aduh, ini lompat-lompat deh. Doktrin itu pengajaran manusia Saya mau yang tidak perlu luruskan. diuji. Doktrin Saya mau itu luruskan. pengajaran manusia yang tidak perlu dibuktikan lagi benar dan salahnya, tapi diterima sebagai kebenaran itu doktrin. Dogma itu adalah opini yang dianggap benar, seperti dogma infalibilitas. Doktrin. Jangan bertele-tele. Saya nggak mau bertele-tele ya. Bapak pendeta yang terhormat, Bapak mengatakan bahwa Ya kan kita sudah saya kalau mau jelaskan. mengajar, Saya itu sudah jelaskan di menggunakan situ. akal. Baptislah Bentar dulu. mereka. Bentar dulu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Saya tanyanya bukan Anak, itu. dan Roh Aduh. Kudus. Pak, saya ini nggak mau Pak, kalau saya ingin mendengarkan doktrin Kristen, Ya kan saya nggak sudah saya perlu ke jelaskan. Bapak. Saya nggak mau dengarkan doktrin Kristen, saya mau mendengarkan metode.
Perhatikan baik-baik, saya mempertanyakan metode. Nah sekarang Tadi saya Bapak- tanya metode sekarang kan di Aduh. dunia ilmiah Bapak ada banyak jangan, metode. Bapak kita ini bukan orang bodoh. Nah Masa sekarang kita kan gini, mendefinisikan Uniliver mau pakai metode apa? strategi. Kalau bicara metode kan Saya gini. justru bertanya metode Bapak. Gimana sih ini Bapak? Saya mau bertanya Oke, metode saya kasih tahu kalian. metodenya. Metode di dalam Belum, memahami apa kitab ini? suci. Saya tidak Oke. bertanya metode memahami kitab suci Bapak. Saya bertanya kepada Anda, metode Anda menafsirkan ayat itu, ya, ayat yang Anda katakan ayat itu adalah satu unsur tunggal, itu metodenya apa? Itu nanti. Oke, Tapi saya kasih mau- tahu ya, belum metodenya. selesai. Ini orang Oke, nggak sabar. metodenya. Pak, Saya kasih tahu bentar metodenya. dulu. Pak, Bapak tahu nggak asal kita diskusi ini? Gara-gara pernyataan Bapak sendiri yang bilang bahwa kami para pengajar ini mendahulukan akal. Saya tunjukkan Bapak ayat Bukan 1. mendahulukan akal. Tadi saya bilang ada dua standar. Mak Jang. Dua Inilah standar di makanya dalam menilai diskusinya kayak kebenaran. gini, karena Bapak tidak tangkap poin saya dulu. Makanya tangkap poin saya dulu biar Bapak ngerti. Dari tadi pengen keburu, ingin berhawa nafsu, ingin menjawab aja sih. Enggak, Ini nggak Uni dapat Rifan poinnya. enggak pernah mendengarkan saya. Maksudnya gini, Saya tadi nggak tanya butuh apa yang Anda metode. jelaskan itu. Saya Oke. tidak mau mendengarkan apa yang Anda jelaskan itu. Karena saya tidak butuh. Kalau saya pengen tahu doktrin Kristen, saya cukup baca jurnal saja. Capek dengerin kalian. Nah, Dengarkan lalu baik-baik gimana? nih. Mau ditanya apanya? Dengarkan baik-baik. Dalam agama Anda, menjadi pengajar itu harus belajar kepada guru tertentu atau tidak? Anda jawab apa tadi? Tidak. Tidak mesti harus belajar dalam dunia akademis. Kan itu jawaban Anda. Kita lari lagi nih ke bagaimana Nah, diskusi. sebentar. Ini framing nih. Sebentar, Ay, framing. Makanya kalau gitu ulang lagi nih. Di agama Anda kalau jadi Makanya Uni pendeta Rifan atau dengar pengajar, statement saya gini. Di pertanyaan dalam saya ulangi. kekristenan. Enggak, pertanyaan saya Oke. ulangi dulu. Apa pertanyaan saya? Oke, bertanya tanya di dalam keyakinan Kristen. Di Kristen jadi pengajar itu syaratnya Jadi apa? pengajar itu standarnya apa? Nah, saya jelaskan. Ya, standarnya apa? Tadi kan saya sudah jelaskan standar di dalam iman Kristen di dalam Efesus 4 ayat 11, yaitu melalui jemaat, yaitu gereja. Jadi tidak perlu Maksudnya ke gimana tuh? Maksudnya sekolah gimana? formal. Tunggu, maksudnya adalah Nah, harus saya belajar bukakan itu ke Kisah gereja. Rasul pasal 2. Enggak, Kisah udah Rasul Pak, nggak usah pasal 2 dibaca ayat lagi. Saya udah 42. dengarkan itu, Pak. Saya pengen paham. Maksudnya belajarnya harus ke gereja gitu. Betul. Nah, bagaimana Kristen yang seperti Edis dan Sofiatul yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan pengajaran gereja? Mereka itu dibenarkan atau tidak dibenarkan dalam agama Anda? Belum tentu bisa dikatakan berbeda dengan pengajaran Ya gereja. udah, Kita kan salah tidak satu tahu latar pengajarannya, belakang makanya gereja enggak. mereka. Enggak, bukan. Saya tanya langsung aja pengajarannya. Apakah ada gereja yang menerima pengajaran penyalipan karya iblis? Ada nggak gereja yang mengajarkan itu? Mungkin saja ada. Ya Kita ada. nggak Apa teliti. namanya gereja? Kok Ya mungkin? saya kan Itu gimana saya sih? enggak tahu kalau ada Kalau gereja pernyataan Anda- seperti itu. Kalau gereja Anda terima nggak itu penyalipan karya iblis? Enggak. Nah, menurut gereja Anda itu benar salah? Menurut saya salah. Ya udah, kalau gitu kita ikut standar Anda saja. Makanya saya tanya, menurut Anda si Edis TV itu Iya. benar atau tidak? Itu loh dari tadi. Enggak, tadi kan tanya metodenya. Bagaimana sikap Itu kekristenan? nanti Tadi setelah kan kita Uni lanjut Rifat tanya, membahas maksudnya penjelasan, Pak. Dokter. Itu kan gini. lanjut setelah sebenarnya poin saya ini ingin kalian itu tidak mencela-mencela, ingin jujur sebagai seorang pendeta. Apakah apologet yang tidak jelas gerejanya ini lalu Anda bilang kan mungkin saja, kita nggak bicara mungkin. Kalau memang gerejanya jelas, gereja mana yang mengajarkan penyalipan karya iblis? Anda juga tidak tahu menjawab. Saya tanya, Ya kan standarisasi gereja Anda. Tahan dulu. Sebentar. Saya Di tanya dunia gereja ini, Anda. sebentar. Di Aduh, dunia Mak. ini ada 45.000 denominasi. Ini ngerti nggak sih Pak? Kalau begitu 40.000 Yang- denominasi, kalau ada yang mengatakan penyalipan karya iblis, dia juga benar, Anda juga benar gitu. Kalau ditanya kepada saya, tadi kan saya sudah jawab dari awal. Kan muter-muter lagi. Saya Anda sudah jawab tanya, saya dari tanya awal. sekali lagi. Saya pengen ini. Kenapa saya sangat tegas kepada pendeta yang suka berdusta, teman-teman? Karena saya Nggak ada yang berdusta. Nggak usah framing Oke, gitu. saya nggak tanya, bagus. saya tanya sekali lagi. Nah, kalau orang berakhlak tidak usah framing. Menurut keyakinan Anda, Sekarang saya tanya, yang apakah saya benar sedang itu berdusta? Iya, berdusta. Dari tadi berdusta. Nah, ini ya. framing. Loh, Anda bilang tadi apa? Anda bilang bahwa Nggak usah framing. pengajaran tentang Coba berakhlak sedikit. Gini, Coba, Unifah. loh, enggak saya jujur kok. Berdusta Nah, gini. itu menyatakan sesuatu yang tidak benar dan tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. Iya, Anda sudah kan bilang saya tadi. dari konsisten tadi. Pengajaran yang benar itu adalah Ini saya apabila rekam ini. mengikuti- Maksudnya saya rekam, Ini saya ada akan... di YouTube saya.
Oke, Ada saya di akan YouTube menilai saya. mana yang lebih banyak ngomong. Silakan. Ya. Memang saya banyak ngomong. Nah. Kenapa? Karena Nah, Anda itu, tadi makanya. berbohong. Saya tanya sekali lagi ini untuk penekanan. Silakan Tadi kan dijawab tanya pertanyaan metode. saya. Tadi bertanya metode. Nanti itu buat apa metode kalau sudah terbukti bahwa ternyata apologet Kristen itu tidak Coba benar gini, menurut Anda. sebelum ngomong dicatat dulu di reverse supaya jangan Ini, lupa ngomongnya. Pak, Bapak jangan lari-lari, jangan kabur. Dari tadi saya sudah lompat sana, lompat sini. Saya cuma pengen tahu, menurut pandangan Anda, kalau ada satu Kalau doktrin yang tidak menurut pernah... pandangan saya kan sudah saya jelasin. Aduh, saya lagi nanya, bentar dulu, dengerin. Menurut pandangan Anda kan, kalau saya tanya nih, gereja Anda itu benar nggak menurut Anda? Gereja Anda benar nggak? Ya ngomong dulu, selesai ngomong baru saya Enggak, saya ngomong. mau tanya dulu, gereja Anda menurut Anda benar nggak? Enggak, sekarang ini kita lagi Saya tanya ujian dulu, skripsi atau gereja saling... Anda bukan. Saya pengen membuktikan kalau Anda tuh pendusta. Gereja Anda benar nggak menurut Anda? Masa mau buktikan saya pendusta? Iya, Framing. di sini bukan framing. Kita di sini mau Enggak, Anda sedang ini teman-teman enggak kita beres kalian sebenarnya. Nggak usah Cara takut, diskusinya Pak. nggak Kalau Anda beres. tidak pernah berdusta, Pak, nggak usah Nah takut gini, dengan saya. coba kalian kurangi framing. Saya tanya sekali lagi, Berdiskusi secara enggak, objektif. memframing itu berbohong. Ya, memframing itu Nah ini berbohong kan, mengatakan berarti Anda berbohong. Enggak, Anda yang berbohong. Saya buktikan Anda berbohong. Apa kata Anda tadi? Kalau menjadi pengajar itu harus mengikuti gereja. Saya tanya, Iya. pengajaran Edis benar atau tidak? Tadi Anda bilang di Ya awal. berarti saya Edis kan gereja ikut Edis benar. gerejanya. Saya tanya, gereja Edis benar nggak? Kalau memang ada gereja yang mengatakan penyalipan karya iblis, benar nggak gereja itu? Ya tidak benar. Nah, berarti Edis benar atau tidak? Apanya yang tidak benar? Edis itu dengan semua yang dia Iya. katakan, termasuk penyalipan karya Nah, iblis. saya benar tidak atau salah? mengatakan semua yang dia katakan Saya itu tanya tidak lagi benar. Saya deh. tidak Oke, mengatakan saya tanya. itu. Pada Maka saat item Edis per item, berkata, jangan pada saat jangan Edis nipu-nipu di berkata, sini. ya udah. Maksudnya jangan nipu untuk Bukan jebak. nipu, Itemnya bukan nipu. jelas. Pada saat Nah, Edis sekarang ini kan berkata mau bahwa mengajak ini. penyalipan iblis itu benar Kalau atau itu tidak? ditanya oke. Kalau Benar atau tidak? kalau dalam Benar statement atau itu tidak? Benar dalam atau tidak? statement Benar atau penyaliban tidak? adalah sebentar. Benar Kalau atau dalam tidak? statement penyaliban itu adalah karya iblis, itu tidak benar. Nah, udah teman-teman stop. Inilah kenapa kita beda dengan Kristen, teman-teman. Di Kristen, ketika Edis mengatakan dia benar, lalu Pak Pendetanya mengatakan tidak benar, kenapa mereka ini bertentangan satu sama lain? Karena setiap Ya nanti orang... bertentangan kan didiskusikan lagi. Aduh, bentar dulu Pak, saya lagi ngomong. Ya, Ini tak nggak ada masalah kaitannya itu. sama, Pak. Saya Kekristenan lagi itu ngomong. menjunjung tinggi kebebasan berpikir, Iya makanya. kebebasan Pak, berpendapat. kebebasan itu bukan Ah. cuma di Kristen, Pak. Jadi itu kebebasan milik berpikir seluruh orang, berpendapat Pak. itu Tidak ada di dalam Islam juga larangan untuk tidak berpikir. Tunggu dulu, saya lagi ngomong sama netizen. Sebenarnya teman-teman begini ya, saya ingin membuktikan bahwa orang Kristen ini jujur atau tidak, teman-teman. Itu sebenarnya poin saya. Nah, nggak usah framing-framing gitu. aduh Nggak Pak, bagus. saya cuma Nah, pengen nah itu membuktikan- framing. Bapak Itu dibawa dulu aja deh ya, subjektif. saya lagi kok ganggu saya gitu, saya lagi ngejelasin. Tahu nggak teman-teman ya, penyalipan karya iblis itu tidak pernah disampaikan oleh gereja manapun. Kalian dengar nggak Bapak Pendeta tadi bilang, ya kemungkinan ada gereja dia. Saya tanya, gereja mana? Ya, saya tidak tahu. Lalu saya tanya, apakah Edis, tadi di awal dia katakan, Edis itu benar. Kemudian saya tanya, penyalipan, oh tidak. Maka di antara mereka ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa Kristen itu tidak punya standarisasi dalam mengajar beda dengan Islam. Ini yang saya tekankan. Wahai umat Islam, kalau kalian bukanlah seorang yang akademisi, bukanlah seorang yang belajar di pondok pesantren, minimal kalian kutip perkataan para ulama. Jangan meniru Kristen. Kalau Kristen itu teman-teman, apa yang dia ucapkan, kalau dia mengaku ada Roh Kudus dalam dirinya, maka dia bisa dibenarkan menurut mereka sendiri. Dalilnya mana? 1 Yohanes pasal kedua nomor 27. Ya, Bapak Pendeta tadi mengatakan, kami berpikir dengan akal kalau mengajar. Saya tanya, Tritunggal itu produk akal atau produk berpikir atau produk Roh Kudus? Mencela-mencela lagi menjawabnya. Jadi itu kenapa saya katakan teman-teman ya, saya kalau dengan pendeta tidak tertarik membahas doktrin, tema. Kenapa? Kalian akan mendengarkan lebih baik berdiskusi dengan apologet Kristen ketimbang dengan pendetanya. Karena mereka kalau bicara tentang doktrin itu bulutnya akan kemana-mana. Saya hanya ingin tahu kejujuran mereka, konsistensi ucapan mereka. Makanya saya tanya dia, menurut Anda Edis itu benar nggak? Tidak benar kata dia. Karena dia tahu tidak pernah satu pun gereja yang mengatakan penyalipan karya iblis. Itu sebenarnya. Kita hanya ingin mempertontonkan mereka ini konsisten, berdusta atau tidak. Keberpihakan mereka kepada orang yang menghujat agama Islam itu akan menghilangkan
dihilangkan kesalahan Edis yang mengatakan penyalipan karya iblis. Kalian tahu nggak kalau di Islam, kalau ada orang yang menyesatkan agama, MUI akan turun tangan dan mengatakan orang ini sesat. Tapi kalian sudah pernah mendengarkan salah satu gereja yang mengatakan Edis sesat? Tidak ada, bukan? Yang mengatakan Edis sesat itu hanyalah pendeta-pendeta yang berjuang sendiri-sendiri. Coba saya tanya, ada tidak gereja yang mengatakan Edis sesat atau yayasan lembaga tertentu? Tidak ada. Kenapa Edis tidak dikatakan sesat? Karena dia jago Jadi di hati mereka membela Edis karena menghujat Islam. Tapi pada kenyataannya mereka juga tidak terima dengan pernyataan Edis bahwa penyalipan adalah karya iblis. Ini yang disebut dengan hipokrit, teman-teman, munafik, ya, munafik sekali. Nah, itu kenapa saya katakan saya akan memilih berdiskusi dengan pendeta, evangelis atau apologet dengan catatan satu saja. Ketika dia bicara itu data yang dibacanya, bukan asumsi liarnya. Saya tidak butuh asumsi liar mereka, sama sekali. Kenapa? Karena mereka ngaku punya Roh Kudus, bisa menjelaskan agamanya sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Karena 60 ribuan denominasi bebas mengatakan, kalau menurut saya gini ayatnya. Kita pusing nanti. Maka saya selalu tuntut literasi. Mana datanya? Di mana diajarkan itu? Begitu ya? Nah, itu yang tidak boleh diizinkan. Kita tidak diizinkan begitu. Tidak ada satupun apologi Islam boleh menjelaskan sendiri tanpa mengutip perkataan para ulama. Tidak boleh, sama sekali. Jangan ditiru ya. Oke, seperti itu. Teman-teman maaf ya, signal saya lagi tidak bagus karena di sini hujan. Mungkin teman-teman lihat kalau ada ngeleknya. Saya minta maaf ya. Aman. Ngeleknya di YouTube. Ngeleknya di YouTube tuh. Kayak ada masalah dengan YouTube gua tuh. Oke, kalian umat Kristen, kalau kalian betul-betul tidak membaca literatur sama sekali, kalian bertanya saja. Saya tidak tertarik mendengarkan penjelasan kalian yang tidak berdasarkan kepada literatur, ya. Kecuali kalian mau buka camp, lalu mengaku punya Roh Kudus, dan kalian bolehlah jukir balik, nggak apa-apa lah, gitu ya. Saya cuman malah kalau pendeta-pendeta yang banyak berbohong tuh nggak tertarik, ya. Silakan. Silakan Napit. Hipokrit sekali ya. Ketika dia tidak terima dengan doktrin yang dibawa Edis, tapi dia sepakat dengan cara Edis. Gitu loh teman-teman ya. Kenapa saya katakan mereka tuh hipokrit alias mereka itu munafik. Tidak mungkin kebenaran itu bersanding dengan kemunafikan teman-teman. Tidak mungkin kebenaran itu bersanding dengan kedustaan. Ya silakan Talmid. Saya sapa dulu Talmid. Ini kepencet. Ya, Talmid. Kepencet ini. Oke. Ya, Napit, silakan Napit, agamanya apa? Covid kamu dibawa aja ya, nggak layak diskusi kamu tuh ya, Covid ya, sorry ya. Saya lagi pengen serius hari ini teman-teman ya. Teman-teman perhatikan ya. Kita itu sulit berdiskusi dengan orang yang mencela-mencela dan penipu dan berbohong. Di satu sisi dia katakan bahwa Edis TV itu benar. Tapi di satu sisi, dia mengatakan bahwa yang dikatakan Edis TV itu salah. Artinya, dia membenarkan Edis karena menghujat agama Islam, tapi ketika Edis mengajarkan ajaran yang salah, dia tidak menyesatkan Edis. Nah, inilah berbedanya dengan umat Islam. Ada umat Islam, kalau dia berilmu sekalipun, tapi ada ajarannya yang sesat, dia akan diklasifikasikan sebagai orang yang sesat. Maka dia akan direaksi oleh para ulama. Itu ada ceritanya seperti itu, teman-teman. Kalian lihat itu. Kenapa umat Islam ini adalah agama Islam ini agama yang bersandar kepada sanad al-isnad minad-din, ya, al-isnad minad-din. Dan itu para ulama. Ini nge-lag terus nih YouTube nih. Iya, Ya, aku juga silakan. tadi nge-lag nih. Muka layu, kau nggak berhasil lawan Edis, kau mau ngadu domba gitu. Kau kan memang domba. Kalian kan memang domba Mau semua. ngadu domba kau. Ya memang kalian domba semua. Hah? Muka memang layu, kalian domba. takut kau sama Edis, mau ngadu domba kau. Iya, aku takut sama Edis soalnya dia punya penyakit menular. Aku tuh takut sama anjing sama orang gila. Ketiga sama Edis. Dasar onta. Kalian domba kok ngajak-ngajak kami? Kami nggak pernah dikatain onta. Kau yang onta. Nggak ada. Kami tidak pernah dikatakan onta sama Allah. Kalian Kau dikatakan nggak mampu domba. lawan Edis, mulai ngadu domba gitu sama Kristen. Terus, Mana kau ada yang tersakiti ngikutin kali. congor kau? Ya kau tersakiti dengan itu. Hmm? Terguncang. Sakit hati. Mau ngadu domba kau. Kau pacar Congor Edis. kau. Kau pacar Edis. Mimpi Kenapa? kau.
Mimpi Enggak lah, kalau nggak mau mimpi. apa? Kasihan udah gimana itu 2M itu. Gak Kenapa berhasil 2M? kan? Di prank Apanya kalian 2M? sama Mila. Di prank sama siapa? Terus kalau Bunda Mila yang ngeprank, terus masalah kita apa? Nggak tahu itu umat Islam udah berharap itu. Yang berharap siapa? Berharap Itu apa? kadrun berharap pulangin ini tapi Terus itu hayalan saja. yang hayalan tuh Tuhanmu. Hayalan sojo nggak Udah. berhasil pulangin Edis. Udah puas. Berdusta kau. Kristen tuh begini teman-teman ya. Katanya- Teman-teman dengar ya. Jangan menyalahkan mereka. Jangan pernah menyalahkan umat Kristen dengan kegoblokannya. Karena mereka dipimpin sama Roh Kudus. Yang memimpin mereka bicara itu adalah Roh Kudus. Jadi jangan salahkan mereka. Emang Tuhannya ngajarin mereka begitu. Karena ada Tuhan dalam dirinya. Jadi maklumin lah. Nggak usah kita marah. Ini Tuhan yang lagi ngomong kok. Karena ini anak Tuhan. Dalam dirinya ada Tuhan. Muhammad ngaku kalian orang buta huruf. Apa Nggak sih? ada. Tidak ada. Kami tidak Nggak ada di hati. Ya itu salah satu tuh bulan Edis ya yang sakit hati karena Edis nggak jadi pulang ke Indonesia. Mungkin dia kangen banget sama Edis. Jadi kalian jangan marah teman-teman Muslim ketika ada orang Kristen berperilaku seperti itu. Itu Tuhannya yang ngajarin dia bicara begitu. Ini saya kasih datanya. Ya, nih saya tunjukkan bahwa ada Tuhan dalam diri orang kudus, orang Kristen ya. Jadi kalau mereka menghujat, berkata kotor, otaknya selengkangan, itu Tuhannya yang ngajarin. 1 Korintus pasal 6 nomor 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Tuh. Jadi kalau mereka ngomong lantur tuh Tuhannya yang ngajarin. Roma pasal 8 nomor 9. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tuh dalam dirinya ada Roh Kudus tuh. Nah, ini ya. Efesus pasal 1 nomor 13. Kamu dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Tuh. Jadi kita ngapain ini teman-teman, ngapain marah sama orang Kristen tuh nggak salah, mereka tuh dikendalikan sama Roh Kudus. Ketika mereka menghujat, tantrum, kejang, ayan, itu Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya ya. Jangan marah, biarkan aja. Roh Kudus memberikan kemampuan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhannya barusan begitu. Mereka ngomong ngaco, itu kehendak Tuhannya memang begitu. Ya, begitu. Jadi kalian jangan sedih lah. Jangan marah, jangan sedih. Kalau kalian melihat orang-orang Kristen itu menghujat, karena itu Tuhannya kita nggak bisa. Masa kalian mau ngelawan Tuhannya Oten? Apa kalian tega gitu Tuhannya kalah sama kita? Janganlah. Kalau saran saya jangan, biarkan saja. Ya, memang mereka seperti itu, diajarkan seperti itu, karena ada Roh Kudus dalam dirinya ya. Ya memang begitu, teman-teman jangan kaget. Kayak teman-teman kayak baru lihat diskusi lintas agama aja. Rata-rata kan teman-teman kita Kristen begitu, diajarin sama Roh Kudus bicaranya. Ya kita saksikan aja anak-anak Tuhan lagi bicara teman-teman. Jadi kalau apapun yang mereka omongkan itu menurut mereka benar, karena mereka yang mengajarkan mereka bicara adalah Roh Tuhan dalam dirinya. Halo Arseto, anak Tuhan atau anak orang? Arseto, anak Tuhan atau anak orang? Halo Arseto, anak Tuhan, anak orang? Ada pneuma nggak dalam diri kamu? Ada Roh Kudus nggak? Kalau nggak ada Roh Kudus turun. Saya pengen ngobrol sama Roh Kudus. Punya Roh Kudus dalam dirinya? Arseto, Ada, ada Roh Kudus dalam Ya. dirinya? ada. Oke, berarti Kalau kamu anak gimana? Tuhan ya? Ada teroris dalam diri kamu. Oh nggak ada. Ada darah teroris dalam diri kamu. Ada darah membenci Yahudi, membenci Kristen dalam diri kamu. Nggak, Karena kamu kebetulan memang agama diajarin saya dalam bukan Al-Quran. berasal dari agama Martin Luther. Jadi nggak ada kebencian terhadap Yahudi. Perasaan saya yang 6 juta membunuh orang Yahudi itu adalah Hitler yang dipengaruhi oleh Martin Luther. Jadi nggak ada nenek moyang saya Kristen Protestan, nggak ada. Ya, Kami- tapi kan di Islam berarti itu ini Roh diajarkan Kudus. untuk membenci. Oh nggak ada, yang Membenci diajarkan membenci itu Kristen, dalam membenci Lukas pasal Yahudi 14. kan. Nggak ada, coba tunjukin dalilnya. Nah ini Tuhan yang ngajarin berbohong teman-teman. Tuhan yang ngajarin membina Al-Quran kita. Jadi ada Roh Kudus dalam dirinya, iya katanya. Berarti ini Roh Kudus yang ngomong nih ya. Dengarkan baik-baik. Yang mengatakan di Al-Quran diajarkan kebencian itu Roh Kudusnya, bukan dia. Jangan salahkan si Arseto ya. Nah mungkin Roh Kudusnya lupa baca Lukas pasal 14:26. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya tidak boleh jadi pengikutku. Itu ajaran kebencian di kitab kamu loh. Roh Kudusnya lupa Nah, kali. ya kita lihat buahnya aja dong. Ya buahnya yang mengajarkan menjajah terorisme. negara siapa? Yang, Menjajah negara yang, Indonesia yang siapa? mengebom, yang mengebunuh. Iya, iya. Yang ngebom Hiroshima Nagasaki Kristen atau Islam?
Enggak, Oh, itu enggak? peperangan. Kalau ini Ya siapa? Yang membunuh membom agama. Hiroshima dan Nagasaki Gini, agamanya Rifa, apa? sudah Yang jelas menjadi penjajah di terorisme. negara ini dengan mengajarkan gospel, golden dan glory itu agamanya Islam atau Kristen? Enggak, kita lihat yang Yang fakta yang terjadi merusak sekarang ini aja. peradaban ketika Perang Dunia Pertama, Kita Perang Dunia lihat yang Kedua, agama sekarang Kristen detik atau ini. Islam? Loh, Kita manusia modern kan. iya, yang bahkan Palestina, yang membom terorisme. kemarin SMK itu agamanya Kristen atau Islam? Itu bukan terorisme. Oh, bukan Itu bukan terorisme. Oh, kalau Kristen yang ngebom bukan Teroris. teroris, teman-teman. Itu- Ya, dengar teman-teman ya. Jadi ini ya, menurut Roh Kudus yang ada dalam diri Arseto, kalau Kristen yang ngebom itu bukan teroris, tapi itu adalah upah sundal kudus, ya. Itu adalah hukum kasih. Tapi kalau orang Islam yang mengebom itu namanya teroris. Tapi kalau Kristen yang ngebom itu adalah kasih karunia. Ya, kenapa? Penderitaan adalah kasih karunia. 1 Petrus pasal 8 nomor 19 dan 18-19. Jadi kalau ada Kristen yang menyakiti orang lain, itu adalah kasih karunia Tuhan. Semakin kau menderita, semakin kasihlah Tuhan. 1 Petrus pasal kedua nomor 18 sampai 19. Tapi kalau orang Islam yang ngebom itu teroris. Kalau Kristen yang ngebom Nagasaki, Hiroshima, SMK kemarin, itu bukan teroris, tapi itu adalah kasih karunia Theos, ya. Begitu kan, Dek? Nah, karena yang ngomong itu adalah Tuhan, teman-teman, nggak boleh tolak. Kalian jangan marah kalau Arseto bicara, karena yang bicara ini bukanlah si Arseto, tapi Tuhannya yang ngajarin dia memfitnah agama kita. Kenapa? Ya mungkin dengan cara begini Tuhannya bisa memuliakan dirinya sendiri, karena yang ngomong itu Roh Kudus, ya. Nah, inilah kelakuan Roh Kudus. Jadi kalian jangan salahkan manusianya, salahkan Roh Kudusnya kalau kalian tersakiti dengan omongan mereka, karena yang bicara dalam dirinya adalah Roh Kudus, kata dia, begitu ya. Jadi kalau yang membom SMK kemarin itu bukan teroris, teman-teman ya. Ingat, saya ulangi sekali lagi. Menurut Roh Kudus, kalau yang ngebom itu oten, bukan teroris, tapi kasih karunia bersama Tuhan. Nih. Jadi kita nggak bisa ngelawan Tuhannya, guys. Karena dia Tuhan, suka-suka dia lah. Kan ada lagunya. Suka-suka Tuhan saja. Kalau Kristen ngebom SMK, bukan sebuah tindakan terorisme, teman-teman ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau ada umat Kristen yang ngebom masjid, itu bukan teroris. Itu adalah anak Tuhan yang bisa melakukan apapun karena dia didampingi sama Roh Kudus. Itu bentuk kasih karunia. Tapi kalau Islam yang ngebom itu baru teroris. Kan gitu ceritanya. Coba kalian lihat Roh Kudus yang ada bekerja di gereja-gereja mereka ketika ada seorang perempuan meminta susu, diberikan gak sama Roh Kudus? Enggak. Tidak diberikan sama Roh Kudus. Gereja itu penuh Roh Kudus, teman-teman. Maka gerejanya itu diwanti-wanti sama Roh Kudus mungkin. Jangan berikan, nanti ketipu. Tapi kalau di Islam kan gak ada Roh Kudus tuh di masjid. Tapi tetap memberikan bantuan kepada non-muslim. Karena gak punya Roh Kudus. Kenapa? Emang kelakuan Tuhannya begitu. Jangan salahkan mereka. Jangan salahkan. Saya tidak sepakat kalian menyalahkan umat Kristen. Salahkan Tuhannya. Karena mereka bicara memfitnah, memframing, itu Tuhannya yang ngajarin. Dia yang bilang tadi ya. Makanya saya tanya, kamu punya Roh Kudus nggak? Punya. Berarti setiap ucapannya itu ucapan Tuhannya. Itu ya. Mantap kan? Makanya kalian hati-hati kalau ketemu orang Kristen. Kalau dia bilang, kau adalah milikku, sini ku tiduri. Jangan kalian lawan. Itu Tuhan yang lagi bekerja dalam dirinya. Karena dalam dirinya ada Tuhan. Hati-hati kalian. Ya. Hati-hati kalian umat Islam. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan, Rifa, hartamu adalah milikku. Harus diterima, harus dikasih itu harta kita. Kenapa? Itu Tuhan yang bicara. Karena dalam diri mereka ada Tuhan. Kalau kita bicara, bisa salah. Karena kita nggak punya Roh Kudus. Karena nggak ada malaikat dalam diri kita. Dalam diri kita ini ada ruh kita sendiri. Ya, ada setan dalam lubang hidung kita. Tapi yang ada setan dalam lubang hidung kita, yang punya masjid kemarin malah memberikan bantuan kepada anak kecil. Ini bedanya, kita mampu mengendalikan setan dalam lubang hidung kita, tapi Tuhannya Kristen tidak mampu mengendalikan umat Kristen. Karena ya rata-rata mereka semuanya ayan dan kejam ya. Tapi ya memang mungkin itu dampingan dari Roh Kudus lah, gak masalah. Gitu ya teman-teman. Dia mengatakan bahwa ajaran kita teroris. Ditanya yang menjajah negara siapa. Itu kan dulu. Yang sekarang aja. Itu yang membom gereja kemarin siapa agamanya. Itu bukan teroris. Nah, dengarkan baik-baik kan kalian. Dengar gak kalian baik-baik itu? Dengar kalian lihat? Itulah anak Tuhan kalau bicara. Ya, anak Tuhan kalau bicara. Ya. Gitu teman-teman. Ya, jadi kalau anak Tuhan bicara, kalau yang ngebom itu. Nih ya. Bom di Masjid SMA 72 diledakkan pelaku dari jauh pakai remote. Nah, ini bukan teroris. Ini bukan teroris. Ini adalah anak Tuhan yang didampingi Roh Kudus. Jangan kalian katakan ini teroris.
Tapi kalau dia orang Islam yang ngelakuin itu teroris. Ya, begitu. Hebat kan anak-anak Tuhan ini? Hebat lah. Karena mereka bicara itu pasti benar. Karena Tuhan yang ngomong. Ya, Tuhan yang ngomong dalam diri mereka. Aduh, ternyata inilah kelakuan mereka. Mereka ini adalah orang yang ngaku ajaran kasih, tapi mereka itu menuduh tanpa bukti. Kelakuan bejat mereka katakan bukan teroris. Itu adalah bentuk kasih karunia. Assalamualaikum Pak Dance. Saya itu teman-teman pengen para pendeta-pendeta ini jujur. Ya jujur mereka. Nggak usah, kita jangan bicara tentang dalil-dalil kitab suci dulu lah. Ngapain? Bicara tentang kejujuran dulu. Menurut kalian pendeta, Edis itu benar atau salah? Itu aja. Biar kita tahu. Nggak usah kalian itu banyak cerita menjelaskan doktrin agama kalian, lagi nggak butuh. Saya lagi pengen kalian jujur atau tidak jujur, itu aja sekarang. Ya, apakah yang disampaikan Edis itu benar atau salah? Nah, itu. Kalau kalian pendeta, saya cuma pengen pendapat kalian tentang Kudus TV. Kalau kalian katakan Edis benar, ya sudah, berarti penyalipan karya iblis. Nah, gitu. Halo, Sandrego. Halo, Sandrego. Lagi nggak mau buang-buang waktu aku teman-teman ya. Dengerin pendeta ngomong tuh buang waktu banget. Entah apa-apanya dijelasinnya. Saya pengen mereka tuh jujur dulu. Ya, parameter mereka itu mengajar itu apa? Tadi dia bilang pakai akal budi. Saya tanya, Tritunggal itu produk akal budi atau Alkitab? Kitab katanya. Baptis dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Ya kapan itu artinya Tritunggal? Ya. Itu bukan itu mengakal-akali itu namanya, mengakal-akali agama namanya itu. Jadi tadi saya lagi nggak mau ini teman-teman ya, lagi sekarang nih hari ini lagi pengen membuktikan bahwa Kristen ini jujur atau tidak. Mari kita uji kejujuran mereka. Mana ini yang mau naik? Gak bisa naik. Ini sering nge-lag ya YouTube ya. Teman-teman maaf ya, YouTube sering nge-lag ini karena sinyalnya kurang bagus. Sebelum kepada Ance ya, kita ini dulu nih. Kenapa tidak bisa di-post ulang? Bisa kok, aku post ulang ini. Ya, ini sebagai data saja ya. Apakah yang disampaikan oleh Edis itu ya, ini dalilnya ya. Bisa dibesarkan lagi. Oke. Nah, ini. Ya. Benarkah yang dikatakan oleh Edis itu? Yohanes pasal 13 ayat 2. Ketika mereka sedang makan bersama, ya, saya ulangi, ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia, yaitu Yesus. Jadi iblis telah membisikkan rencana penyalipan di sini, ya. Saya tidak menyimpulkan, tetapi biar Bible lah yang menyimpulkan. Benarkah yang dikatakan oleh Edis TV, ya, karya penyelamatan itu berasal dari iblis? Maka Alkitablah atau Bible lah yang memutuskan, menentukan benar atau salah apa pernyataan Edis. Oke? Nah, selanjutnya ayatnya yang ke-27. Ini. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, ya. Saya ulangi. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat?"
perbuatlah dengan segera. Nah, di sini diungkapkan sesudah Yudas kerasukan iblis, Yesus langsung respon, apa yang engkau lakukan, lakukanlah. Ya, saya yakin Yesus memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Dia mengetahui persis bahwa Yudas telah kerasukan setan. Oke? Nah, inilah yang menentukan benar tidaknya apa yang dikatakan oleh Edis TV. Saya tidak memutuskannya. Oke, mari kita membaca Bible 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang kelima. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ya, ini kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi di sini dalam nama Yesus diserahkan kepada iblis. Ya. Nah, kawan-kawan, sekali lagi saya katakan, saya tidak menyimpulkan hal ini, tetapi Dalilnya ada. Nah, inilah saya masuk di sini. Ya. Jadi Pak Dance, bagaimana sulit pandangan Unirifa? ya sulit untuk umat Kristen ini. Mereka terus konsili lagi. Kenapa? Dalil yang mengatakan bahwa penyalipan karya iblis itu ada. Tapi masalahnya sepanjang sejarah kekristenan tidak ada satupun teologi Kristen dari gereja manapun yang mengatakan penyalipan karya iblis. Baru Edis satu-satunya boleh dikatakan aliran Edis ini namanya Ediisme. Mungkin kalau Pak Dance dulu tahu ada namanya aliran Nestorius, Marcion. Itu kan pemikiran-pemikiran yang berbeda dari yang lain-lain tuh. Sama. Ediisme ini adalah aliran soteriologi berbeda. Kalau soteriologi Calvinis kan beda. Soteriologi kearmenian beda, soteriologi universalis beda. Soteriologi Ediisme atau iblis TV ini beda nih, atau soteriologi iblisisme. Soteriologi atau keselamatan karena pengaruh iblis. Ini akan jadi nanti mungkin Pak Dance suatu saat kalau kita panjang umur sama-sama Pak Dance 5-10 tahun akan datang akan ada denom baru di mana namanya soteriologi iblisisme by Edis TV. Itu terjadi sepanjang sejarah kekristenan Pak Dance. Di mana mereka akan percaya bahwa penyalipan itu karya iblis, jadi keselamatan itu hasil karya iblis gitu. Dan dalilnya tuh ada. Nah, inilah kenapa Kristen ini terpecah menjadi beberapa denominasi. Karena doktrin mereka apabila diucapkan kadang bertentangan dengan kitab sucinya. Doktrin contoh penyalipan karya Allah itu kadang bertentangan dengan beberapa ayat. Tapi sesuatu yang sejalan dengan kitabnya itu ditolak oleh mereka secara ramai-ramai. Tapi muncul orang-orang yang dengan gagah perkasa berani membuktikan bahwa dia sesuai dengan kitab suci. Apa itu? Penyalipan itu betul-betul karya iblis. Sebenarnya kalau kita merujuk di antara para pendeta teologi dan juga sebenarnya Edis ini lebih alkitabiah kalau penyalipan karya iblis. Memang faktanya begitu seperti yang disampaikan Pak Dance. Tapi masalahnya doktrin bertentangan dengan isi kitab suci. Karena doktrinnya adalah penyalipan karya Allah. Dalilnya ada nggak mereka? Ada juga. Yaitu apa? Nubuatan tentang kematian Yesus. Padahal itu secara tekstual tidak ada nubuatan bahwa akan ada Tuhan mati. Itu enggak. Yang ada itu adalah akan muncul Mesias. Nah itu. Tapi mereka membuat doktrin yang bersandarkan kepada ayat itu yang diklaim sebagai ini dasarnya ayat ini loh. Bahwa memang akan ada Mesias yang akan mati gitu. Padahal yang Mesias itu yang menyelamatkan mereka, orang Yahudi. Nah seperti inilah teman-teman kenapa Kristen ini sulit sampai detik ini itu berubah menjadi benar. Kemudian kenapa mereka itu cenderung sekarang tuh kalau kalian lihat itu lebih tantrum, terus kabur-kaburan kalau diskusi. Karena bicara ilmiah dengan kitab mereka tuh sulit sekali. Nah ini kita contoh nih, ini punya Roh Kudus atau enggak dalam dirimu? Woi, Punya Roh kenapa? Kudus Kenapa?
Punya Roh Kudus nggak? Punya. Nah, dengar baik-baik. Silakan ngomong. Ini Tuhan yang ngomong nih teman-teman. Tadi kau bilang di Al-Quran gak ada ini ayat terang. Tidak ada perintah untuk membenci seperti di kitabmu. Mana Lukas tidak ada? 14:26. Coba Iya, mana? kau buka tunjukin di ayat. Al-Baqarah ayat 29 sama. Saya hafal itu. Silakan. Iya. Ya, apa? Di mana kata membenci di Nah situ? itu apa itu perangi orang kafir gimana itu? Itu bukan membenci, perangi orang kafir ya memang memerangi orang kafir yang memerangi kami ya boleh karena kami diperintahkan memerangi orang yang memerangi kami. Mana ada Jangan kan kau penjelasannya kafir. seperti itu? Loh, Tahu tafsir ayat kami kan sembarang. bukan cuma itu aja. Buka Di dulu dalam makanya. Al-Quran kalian diizinkan berperang kalau diperangi. Itu ayatnya Gimana? jelas. Nah, ya ada ayatnya. Kalau kutunjukkan ayatnya, kau mampu Iya. nggak membacakan Lukas 14:26? Bisa nggak? Aku minta kau bacakan Lukas 14:26 sekarang. Ayat ini Ini selesai. Tuhan yang ngomong nih teman-teman ya. Muka layu. Jadi jangan salahkan Kristen. Ini adalah Tuhan yang bicara teman-teman Oh, ya. iya, muka layu. Karena di dalam Selesai. nah itu Wahai. Tuhan yang ngajarin dia tuh. Dengar, muka layu. Tuhannya yang mengajarkan untuk menghina muka orang. Jadi jangan salahkan Kristen karena Tuhannya ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi Roh Kudusnya yang ngajarin dia. Bilang aja muka layu. Nah, itu Roh Kudus yang ngomong ya. Tuh ya. Jadi teman-teman jangan salahkan Kristen kalau mereka menghujat fisik orang lain karena itu Tuhannya yang ngajarin ya. Jangan salahkan dia. Dia udah ngaku tadi ada Tuhan dalam dirinya ya. Atau ubah ayat 1 2 3 di sini juga wahai Jangan orang-orang lari-lari beriman. dulu, jangan lari-lari Perangi dulu. orang-orang Roh Kudus kau kayaknya Roh Kudus mau menghadapi aku kok kabur-kaburan sih? Ini saya lagi debat sama Roh Kudus teman-teman ya. Nih, saya lagi debat sama Roh Kudus. Ya, tar, nih kita tunjukkan ayatnya. Nih. Ya, kita baca teman-teman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190 ya. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Nah, Roh Kudus kau nggak ngerti itu bahasa Indonesia. Sekarang aku tanya sama kau. Coba kau tunjukkan sama aku. Dengar. Kau bacakan Lukas 14:26. Nggak mampu Roh Kudusnya teman-teman. Roh Kudusnya Dengar saya baca. ketakutan sama Dengar saya. saya baca. Dengar. Bacakan Wahai Lukas orang-orang 14:26. Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang Bacakan kafir di Lukas sekitarmu. nggak malu Roh Kudus baca Bible teman-teman karena Roh Kudus Iya, habis ini itu saya cuma baca. pengen. Iya, habis itu saya Ya udah baca. silakan baca. Ini, Silakan Roh Kudus. wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas Iyalah. darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Betul, kami harus memerangi orang kafir yang memerangi kami. Quran surah Al-Baqarah sudah mengatakan, iya memang. Terus kau bilang gak Masa ada. kami nggak mau? Masa kami ada? Bukan ajaran membenci. Lukas 14:26. Ajaran membenci beda loh. Memerangi Berdusta dengan kau. membenci itu beda. Tadi kau bilang gak ada. Membenci Ternyata dengan ada. berperang itu sama nggak? Perangilah. Arti membenci Emang- apa? Iya, Berperang dengan membenci itu beda. Berperang itu sedang melakukan perlawanan kalau kau dilawan orang. Membenci itu memiliki kebencian dalam hatimu. Coba kau baca Lukas 14:26. Gak ada di situ diterangi Roh duluan. Kudus jijik baca Lukas 14:26 teman-teman. Di situ Karena nggak ada Roh Kudus tahu disuruh kalau itu perangi ajaran duluan kok. kebencian. Mana sih? Ada. Ini saya sudah tunjukkan. Sekali lagi Di baca situ kitab gak Roh ada Kudus. disuruh perangi. Gak Roh ada di Kudus, ayat ini. Pneuma, silakan dibaca Lukas Di 14:26. ayat ini gak ada. Quran surah Al-Baqarah ayat diperangi duluan. 190. Tapi Baca tiba-tiba dengan ada. ibunya si Olo langsung kan bilang kurang perangi Roh lagi. Kudusnya memang kurang ajar. Roh Kudusnya takut banget sama Tuhan kita sampai menghujat Tuhan kita. Jadi jangan salahkan Kristen ya, salahkan Tuhannya. Tuhannya memang biadab, Tuhannya yang brengsek, bukan mereka. Karena mereka yang bilang dalam diri aku ada Roh Kudus. Dia yang bilang kan, Roh Kudusnya yang brengsek memang teman-teman. Yang menghujat Allah itu Roh Kudusnya bukan dia. Jangan salahkan dia ya. Kalian jangan salahkan dia. Saya sekali lagi ingatkan, jangan kalian salahkan Kristen karena menurut Kristen di dalam dirinya ada Roh Kudus. Jadi yang menghujat Allah itu adalah Roh Kudusnya. Karena Roh Kudusnya keder. Di dalam Al-Quran jelas diizinkan berperang kalau diperangi. Tapi di kitabnya sendiri diajarkan untuk membenci. Makanya kurang ajar memang Roh Kudusnya itu ya. Roh pneuma dalam dirinya itu kurang ajar teman-teman. Karena menghujat Allah. Kenapa? Mungkin takut kalah pamor dari Tuhannya kita. Karena nggak berani baca kitabnya. Ya, jadi yang kurang ajar itu bukan umat Kristen. Kalian jangan salahkan umat Kristen. Karena apa? Tadi dia mengaku ada Roh Kudus dalam dirinya. Maka kekurangan ajaran dia di koma kita itu adalah Tuhannya yang ngajarin. Ya, itu konklusi teman-teman ya. Yang mengajarkan dia menghujat Allah adalah pneuma hagios, bukan diri mereka sendiri. Karena dia tadi sudah mengatakan bahwa di dalam dirinya ada Roh Tuhan atau pneuma hagios. Jangan kalian salahkan mereka. Jangan kalian marah-marah sama mereka. Kita nggak bisa marah sama mereka loh. Karena itu Tuhan yang mendampingi mereka begitu. Emang Tuhannya yang kurang ajar menghujat Allah. Ya karena Tuhannya mungkin keder sama Allah mungkin. Insecure Tuhannya sama Allah mungkin. Ya karena Allah tidak pernah mengajarkan kebencian. Jadi dia terguncang. Wah ternyata kitab gua nih yang mengajarkan kebencian. Nah ini kenapa saya katakan menjadi Kristen itu enak sekali. Kalau mereka kurang ajar, itu bukan mereka yang disalahkan.
Mereka aja berdosa, Tuhannya yang tanggung kok. Jadi kalau mereka menghujat berarti bukan mereka yang salah, tapi Tuhannya yang salah. Dengarkan baik-baik ya. Mereka berdosa, Tuhannya yang nanggung. Jadi kalau mereka kurang ajar depan kita, itu Tuhannya yang mengajarkan. Karena di dalam dirinya ada Tuhan. Kalau kita kan ada setan. Kalau saya kurang ajar, itu setan dalam diri saya yang bekerja ya. Tidak ada Tuhan dalam diri saya. Tuhan itu tidak ada dalam tubuh manusia. Kenapa? Kekuasaan Tuhan meliputi manusia. Ngapain Tuhan nongkrong dalam diri manusia? Nah, jadi kalau saya kurang ajar bukan Tuhan saya yang salah, tapi setan dalam diri saya yang salah. Tapi kalau Kristen kurang ajar itu Tuhannya yang salah karena Tuhan yang mengajarkan mereka bicara begitu. Karena dia yang ngaku tadi Tuhan ada dalam dirinya. Itu ya teman-teman. Itu tekankan baik-baik umat Islam. Jangan pernah kalian salahkan Kristen kalau mereka menghujat agama kita. Tapi itu Tuhannya yang mengajarkan dia. Saya sudah bacakan ayatnya tadi loh. Nih ayatnya saya bacakan ya. Saya bertanggung jawab dengan omongan saya ya. Pertama pengakuannya sendiri. Menurut dia Tuhannya dalam dirinya tadi nih. 1 Korintus pasal 6 nomor 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Tuh, orang Kristen itu ada roh Tuhan dalam dirinya. Roma pasal 8 nomor 9. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, lagi-lagi ada Tuhan dalam dirinya. Yohanes pasal 14 nomor 17. Ia tinggal di dalam kamu dan akan diam dalam kamu. Tuh kan, kurang ajar kan Tuhannya kan sama kita kan? Menghujat kan Tuhannya kan? Iya. Tuh, benar nggak Pak Dance? Ini, tadi dia mengatakan perangi lah, ya. Lebih sadis juga dalam kitab Bible, ya. 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ketiga ini. Sekarang pergi dan kalahkanlah Amalek. Tumpaskanlah segala yang ada padanya dan jangan ya mengasihi, jangan Oh mengasihi. itu bukan Yesus katanya Pak. Jangan Kemarin aku udah tanya. mereka. Pak Pendeta Bunuhlah. kemarin aku nanya. Aku tanya sama Oten Pak Pendeta. Oten, Ya. ini dalam kitab Samuel ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Pokoknya bukan Yesus. Apakah Yesus ada waktu ini? Enggak. Berarti Yesus belum jadi Tuhan belum gitu. Jadi itu kesalahan Bapak bukan ya. Yesus. Oke, saya lanjut ya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan dan anak-anak maupun bayi, ya. Ini lebih sadis dari apa yang dia sampaikan tadi. Yang dia sampaikan tadi itu dalam ya peperangan, pemfitnah, dan ini disuruh bunuh anak-anak kecil, bayi, ya. Bahkan Pak Dance ya, sepanjang sejarah peradaban, Katolik mengeluarkan bula kepausan doktrin inter caetera dan doktrin dum diversas. Dengan doktrin itu mereka melegitimasi penjajahan di seluruh daerah termasuk Afrika dan juga Asia Tenggara. Nah, terus Pak Dance, ayat yang menyuruh membunuh penyihir itu diimplementasikan oleh Kristen dengan adanya namanya perburuan penyihir. Jadi Pak Dance, kita tidak boleh salahkan Kristen ya. Kristen itu tidak berdaya apa-apa karena yang bergerak dan bekerja itu dalam dirinya adalah Roh Kudus atau Pneuma Hagios. Jadi kalau kita mau marah, ya kita harus bilang yang kurang ajar itu Tuhannya. Karena Tuhannya yang ngajarin mereka begitu, bukan mereka. Mereka itu anak-anak Tuhan. Mereka berdosa aja yang nanggung Tuhannya loh Pak Dance. Makanya orang Kristen ini kalau mereka mentusbol pantat orang, itu mereka nggak bisa disalahkan. Karena mereka anak-anak Tuhan. Ya kalau anak-anaknya salah, bapaknya yang dihukum. Kan gitu. Kan anaknya yang salah, bapaknya yang mati kan. Berarti kalau mereka salah, itu bukan orang yang salah, tapi Tuhannya yang salah. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam dirinya. Dahsyat banget memang. Ngeri loh teman-teman. Saya aja debat sama Tuhannya Kristen sering kalah. 2 orang tadi saya tanya, punya Roh Kudus dalam dirinya? Punya katanya. Berarti setiap omongan itu datang dari Tuhan ya teman-teman. Ngeri sekali ya teman-teman. Susah loh kalau sudah Tuhan yang bekerja ini susah. Kita nggak bisa menolak karena Tuhan yang bekerja. Ya. Oke, kita naikin satu-satu lagi ya. Susah teman-teman. Jangan pernah melawan orang Kristen. Karena melawan orang Kristen sama saja melawan Tuhannya orang Kristen. Kalau mereka kalah berdebat, nanti kita masa ngelawan Tuhan Oten debat. Ya. Itu ya. Ya, Allah terbuang punya roh Pneuma Hagios dalam dirinya atau tidak? Punya Pneuma dalam dirinya? Kalau terbuang,
Jadi menurut mereka teman-teman, ketika mereka bicara kotor, bicara vulgar, itu bukan kesalahan mereka teman-teman ya. Karena mereka diajarkan Tuhan mereka untuk bicara. Memfitnah agama kita tuh Tuhan yang ngajarin ya. Bukan mereka yang salah, jangan salahkan mereka. Halo, Shire punya pneuma hagios di dalam tubuhnya atau tidak? Halo? Ada Tuhan dalam diri kamu? Udah turun dulu ya. Jadi selama ini saya berdebat dengan Tuhannya Kristen teman-teman ya. Pak Dance selama ini berdebat sama Tuhannya orang Kristen loh. Pak Dance sadar gak itu? Ibranik, ada Tuhan dalam dirinya? Halo Ibranik, ada Tuhan dalam dirinya nggak? Turun dulu ya. Kita lagi mau debat sama Tuhannya Kristen aja. Halo Edi, ada Tuhan dalam dirinya bro? Halo? Halo? Oke. Yang mau naik tolong bawa roh pneuma hagiosnya ya. Tolong dibawa roh pneumanya, jangan ditinggal di rumah, nggak enak banget. Kita mau diskusi sama pneuma hagios. Halo Eina 07, punya roh Tuhan dalam dirinya dek? Halo Eina? Halo Eina, anak Tuhan, punya Tuhan dalam dirinya? Oke, tidak punya. Kita tidak mau yang kosong-kosong ya. Kita maunya yang berisi, yang isinya ada Tuhan dalam dirinya. Karena penting untuk kita bicara dengan yang ada Tuhan dalam dirinya ya. Jadi selama ini saya debat sama Tuhannya orang Kristen ya guys. Berarti level kita nih umat Islam nih ngeri banget ya. Hamba Allah berdebat dengan Tuhannya orang Kristen. Tuhan Roh Kudus lagi yang kita debatin ya. Keren kali kita ini ya. Mantap umat Islam nih. Ya Pak Dance, silakan Pak Dance. Sementara kita menunggu ya, saya memperkenalkan ini. Ini memang saya sudah pernah sampaikan, tetapi waktu itu ya jaringan tidak memungkinkan. Ya, ini Bible ya, Bible yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 2000 ya. Jelas kan ini? Nah, oke. Kalau saya perhatiin ya, Bible ini ya menuliskan kata Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Seperti ini silsilah Isa Al-Masih ya. Inilah silsilah Isa Al-Masih anak Daud. Jadi di sini tidak ditemukan Yesus Kristus tapi Isa Al-Masih. Nah, mari kita melihat di sini ya 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Ya. Sedikit searah dengan Bible bahasa asli karena di bagian kiri ini adalah bahasa Yunani, di bagian kanan ini bahasa Indonesia. Mari kita melihat ayatnya yang ke-6. Ya. Bagi kita hanya ada ya satu ilah ya. Jadi ini lebih searah ya, bukan Allah tapi ilah. Oke, yaitu Sang Bapa kita. Ya, daripadanya lah segala sesuatu berasal dan bagi Dialah kita hidup. Selain itu hanya ada satu junjungan. Nah, di sini junjungan, tetapi kitab-kitab yang lain beredar Tuhan, tapi ini junjungan ya. Junjungan sama dengan Tuhan, yaitu Isa Al-Masih. Nah, itulah sebabnya saya katakan dalam Bible ini tidak dapat ditemukan Yesus Kristus tetapi Isa Al-Masih. Jadi Isa dan Yesus adalah sosok yang sama. Mari kita melihat di sini. Melalui Dialah segala sesuatu dijadikan. Nah, ini perlu kita pahami ya. Bukan berarti melalui Yesusnya, tetapi melalui firman yang diterima Yesus atau Isa Al-Masih, dan melalui Dia jugalah kita hidup.
ini kata melalui, jadi perantara ya, lebih dekat dengan bahasa asli, ya. Bukan oleh tapi melalui, ya. Mediasi karena ada kata melalui, ya. Bukan sesuatu yang ada pada Yesus, tetapi Sang Pencipta itulah ya yang mengatur segala sesuatu melalui firman yang ada pada Yesus. Oke. Ya. Mari kita melihat sini. Juga kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan, ya. Oke, sampai di situ dulu. Karena ini sudah kepanjangan. Saya sudah baca ayatnya yang ketujuh, yang ketiga. Tapi Pak Dance, dulu waktu jadi Kristen memang begitu ya? Percaya kalau dalam diri Pak Dance itu ada Tuhan dulu? Unirifa ini merah ya. Apa? Jaringan saya jaringan merah. saya. Tadi kedengaran jelas atau ngelek-ngelek? Kedengaran Tadi. kedengaran. Ya. Oh ya, Jadi enggak Pak Dance waktu saya bilang umat Kristen Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Enggak Pak Dance, waktu saya bilang bahwa di dalam diri orang Kristen itu ada Roh Kudus, memang mereka percaya begitu ya? Dalam diri mereka itu ada Tuhan ya? Ya, begitulah Oten. Oni memang mereka meyakini. Mika, kau tahu nggak Mika? Selama ini kau debat sama Tuhannya orang Kristen loh. Tahu, sama iblis pun aku juga debat, sama Tuhan mereka juga debat. Bukan, karena gini loh. Tadi aku tanya dua Kristen, ada nggak roh Tuhan dalam dirimu? Ada katanya. Jadi aku debat sama roh Tuhan dalam dirinya karena Roh Kudus mengajarkan mereka bicara. Jadi aku debat sama Tuhannya loh. Jadi kita hebat loh sama ini loh. Kita debat tuh bukan dengan orang lagi, dengan Tuhan kita debat. Keren kan kita? Iya, karena ketika Yesus berjumpa dengan malaikat aja, roh Tuhan mereka lebih takut daripada malaikat. Malaikat memberikan kekuatan kepada roh Tuhan mereka di dalam tubuh Yesus. Ya juga sih. Tapi kenapa kita debat sama Tuhan mereka selalu kalah ya? Karena hayalan saja. Ini membuktikan sebenarnya mereka tuh menghayal, mengaku-ngaku ada Tuhan dalam dirinya. Padahal itu cuma omon-omon aja ya. Masa Tuhannya kalah sama aku debat berkali-kali sih? Dia gini Uni, ya. Mereka ini tak bola balik, ya. Tuhan mereka turun ke bumi mengaku sebagai anak manusia. Mereka yang di bumi mengaku sebagai anak Tuhan. Jadi mereka nggak kompak. Ya juga, mereka ini nggak ada kompak ya. Tapi ini benar loh. Ini memang paradok banget loh. Tuhannya turun ke bumi ngaku jadi manusia. Manusia ngaku punya roh Tuhan dalam dirinya. Emang bener mereka. Ya juga ya. Iya. Karena kenapa Uni? Karena gini. Ini bukti bukan ajaran dari Tuhan. Ini bukti bukan firman Tuhan. Kenapa? Segala sesuatu yang kontradiksi, segala sesuatu yang buruk itu datang dari iblis katanya. Lihat Bibel mereka membongkar aib orang kerjanya, aib nabi mereka yang niduri anak, yang berkosa adik. Makanya mereka ketika baca Bibel, makanya ketika mereka membaca Bibel, mereka tengok membongkar aib mereka sendiri sekarang. Jadi gara-gara isi Bibel yang membongkar aib orang, mereka imani, mereka membongkar aib sendiri-sendiri. Agatha dibongkar oleh si Lina, si Edis dibongkar oleh si Rudy Yohanes, si yang lainnya si Sob Katul dibongkar oleh Edwin Huta Barat. Kenapa? Karena Tuhan mereka aja tidak menutupi aib umat terdahulu. Ada suami diambil anak meniduri ayah. Nabi mereka mabuk, telanjang jalan-jalan. Jadi ini Bibel kitab suci mereka aja membongkar aib, apalagi mereka. Karena mengimani kitab suci yang membongkar aib orang. Ini membuktikan bahwa bukan ajaran yang baik. Kalau di Al-Quran, Mika, Fir'aun itu bukan nama aslinya. Abu Lahab bukan nama aslinya. Tidak ada Allah sebutkan nama asli dari orang-orang yang berdosa. Tapi kalau ada yang baik itu nama aslinya Allah sebutkan Luqmanul Hakim gitu.
Seperti itu dalam Islam. Indah kan agama Betul. Islam. Tapi jujur loh, aku tuh baru kepikiran sekarang ya. Kalau mereka percaya dalam dirinya ada Tuhan, berarti selama ini aku udah debat sama Tuhan mereka dong. Oh, Uni tahu nggak Uni? Orang Kristen ini, Oten ini, ya. Kan Otennya mereka naik ke percaya. komal. Enggak, gini, bilangnya Iya. jangan Oten semua, Otennya naik ke komal kita. Ya, Yang itu Oten. kita Aku persempit. ada, ya. Oten yang sering diskusi. Kan mereka mengaku di diri dan mereka itu ada Tuhan. Nah, mereka bikin tato Tuhan di punggung, dibawa berjudi. Tapi nggak menang juga, masih kalah. Padahal ada Tuhan di dalam tubuh, ada tato Tuhan di belakang punggung. Nah, ketika udah dua faktor di dalam, gambar Tuhan dengan roh Tuhan di dalam tubuh mereka, nggak juga menang, kalah juga kemarin. Ya, gini sih. Aku tuh Nah, kesel banget loh, berarti aku udah debat sama Tuhannya Oten selama ini, tapi mereka jadi aku udah debat sama Tuhannya Oten selama ini ya. Parah. Udah aku mau tidur dulu. Mika lanjut ya, aku tetap parkour. aduh, aku juga mau tidur. Udah kayak gitu. Kita stop dulu Udah, ini di YouTube ya. Oh ya teman-teman, ingat ya, hati-hati jangan marah sama umat Kristen kalau mereka menghujat. Kenapa? Karena itu bukan mereka, tapi roh Tuhan dalam diri mereka bicara. Yaitu roh Tuhan mereka. Jangan kalian lawan roh Tuhan dalam diri mereka. Masa kalian mengalahkan roh Tuhannya Oten berdebat? Nggak enak kita. Udah ngalah aja sekali gitu loh. Lawan kalian Tuhannya Oten loh. Ya Pak Dance. Itu betul ya, Umi bilang tadi. Boleh dibesarkan lagi? Oke Pak Dance. Ya. Oke, Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 4. Ya. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Beneran berarti kita debat sama Tuhannya Oten. Iya, mereka meyakini bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Ternyata ya, bukan hanya orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, saya buktikan sini. Wah, Yesus kepenuhan Tuhan. Oh iya, kepenuhan Tuhan. Nah, ini Tuhan menunjukkan kepenuhan bahwa Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Oh, gitu. Nah, ini Yesus kepenuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Wah, ternyata Kudus. Tuhan kepenuhan Tuhan. Iya, kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tuhan Sini. kepenuhan Tuhan lalu dibawa Tuhan lagi. Iya, ini loh. Iya, Yesus yang kepenuhan Roh dibawa sama Roh. Yesus yang kepenuhan, Yesus yang adalah Tuhan kepenuhan Tuhan lalu dibawa sama Tuhan. iya. Gini ya. Ketika Roh Kudus itu memenuhi Yesus, maka jiwa yang terdiri dari akal, kehendak, kemauan, emosi Yesus dalam gerakan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Sehingga Yesus berbicara, akulah yang awal dan yang akhir. Yang berbicara itu sepenuhnya Tapi itu Roh Tuhannya Kudus, yang bukan ngomong. Yesus sendiri. Oh. Gitu. Aduh, berarti setiap orang Kristen bicara itu Tuhan yang ngomong berarti ya Pak Dance ya? Ya, namanya kepenuhan Roh Kudus nggak begitu. Iya juga ya Pak Dance. Berarti aku udah debat sama Tuhan yang Yesus Oten pernah sama ini. bicara begini, Uni. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, yang dimaksudkan sebelum Abraham ada, aku telah ada, keberadaannya itu adalah Roh itu sendiri. Sebagai ciptaan Allah sebelum Abraham ada, dia telah ada. Tunggu dulu Pak Dance, ini aku tertarik nih dengan ini nih. Yesus yang adalah Tuhan, kepenuhan Roh Tuhan, kemudian kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Tuhan. Hah? Yesus adalah Tuhan yang kepenuhan Roh Tuhan lalu dibawa sama Roh Tuhan. Wah, Iya. Uni, Yesus Uni. satu. Uni, berarti yang nikah di gereja itu Roh Tuhan sesama Roh Tuhan dinikahi oleh pendeta. Iya kan dalam dirinya ada Roh Tuhan. Nah, Yesus ya, ini yang lucu nih Mika juga. Yesus yang adalah Tuhan, kepenuhan Roh Tuhan dan dibawa sama Roh Tuhan. Coba lah itu Pak Dance tadi tuh liatin datanya tuh. Yesus adalah Tuhan,
yang kepenuhan roh Tuhan yang dibawa sama roh Tuhan. Aku yang gila, yang gilanya penuh dibawa oleh orang gila. Kayak gitu. Aku yang gila telah kerasukan yang gila lalu dibawa sama orang-orang gila. Entahlah, nggak tahu lah aku. Berarti selama ini kita dibawa sama Tuhannya. Oh, Ten. Waduh. Tetapi kok jawabannya beda-beda nih. Apakah Tuhannya beda denom? Iya loh, Yesus yang adalah Tuhan, kepenuhan roh Tuhan. Lalu yang Tuhan ini, yang telah kepenuhan roh Tuhan ini dibawa sama roh Tuhan lagi. Nah, ayo. Nah, ketika ada Kristen denom oneness dan Kristen denom unitarian, Kristen denom protein, Katolik, apakah roh Tuhan ini juga memiliki denom? Ya, bisa. Ya kalau semua rata-rata punya roh kudus ya berarti roh kudusnya ya punya denom juga. Nah, berarti sama-sama. Sementara beda denom saling membidatkan. Berarti roh Tuhan ini juga saling membidatkan satu sama lain. Gimana sih konsepnya? Bingung. Kan orang Kristen punya kan mereka punya roh kudus dalam dirinya, otomatis kalau mereka saling bidatin ya roh kudus lah yang saling membidatkan itu. Berarti orangnya sama rohnya masuk neraka gitu. Dan sama-sama bidat. Berarti Uni, ketika ada Natalan besok, roh Tuhan merayakan kelahiran Tuhan. Karena orang Kristen kepenuhan roh kudus, ketika dia merayakan ulang tahun Tuhan, maka pada waktu itu roh kudus sedang merayakan ulang tahun Tuhan yang bukan roh tapi manusia yang kepenuhan roh kudus yang pernah dibawa sama roh kudus. Oh ya ngaku nih. Gimana sih konsep? Aduh ya pusing. Udah lagi berarti Uni yang ayat ini baiklah kita serahkan tubuh manusianya kepada iblis agar rohnya diselamatkan. Roh Tuhan juga perlu diselamatkan. Gimana sih konsep? Adalah Tuhan, kepenuhan roh Tuhan lalu dibawa roh Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan, kepenuhan roh Tuhan lalu dibawa sama roh Tuhan. Liar aing mah. Anak-anak Yesus punya roh kudus, merayakan ulang tahun Yesus yang adalah Tuhan, yang punya kepenuhan Tuhan. Jadi Uni, ketika mereka mati, roh Tuhan pergi, roh manusianya pergi. Yang satu ke surga, yang satu ke neraka kalau berdosa. Gitu loh. Roh Tuhan itu bisa hilang, bisa masuk, bisa keluar loh katanya. Kata mereka. Roh Tuhannya teman-teman kita ini bisa keluar, bisa hilang, bisa masuk gitu kata mereka. Ngerti? Iya, pas makan babi, rohnya keluar. Karena tidak baik. Mutiara yang suci itu dikasihkan kepada kotoran babi. Makanya ketika mereka makan babi, roh Tuhannya keluar. Tengok ketika mereka makan. Ya juga kan tidak boleh memberikan barang kudus ke dalam mulut babi lah. Ketika mereka memasukkan babi ke mulut mereka, masa ada roh kudus dalam diri mereka? Nah, betul kata mereka. Keluarnya roh kudus ketika mereka makan babi. Kan anjing. Iya, sama. Nah, pakai sayur kol. Uni mau. Uni coba Uni nih. Coba kita main berpikir logika ya. Kalau sama kita di dalam tubuh kita ini betul-betul ada namanya roh Tuhan. Apa mungkin doa kita tidak dikabulkan? Ini dikabulin lah karena ada Tuhan dalam diri kita. Iya kan? Ada Tuhan di dalam diri kita. Nah, kenapa oten-oten masih banyak juga yang miskin nih? Jangan salah.
Memang Yesus mengajarkan supaya jadi orang miskin. Ya, jualah segala hartamu lalu berikan kepada orang lain. Disuruh miskin memang, ada dalilnya itu. Kan Yesus kan tidak mengajarkan murid-muridnya kalau menginjili tidak boleh bawa banyak hal, yang ada tuh cuma beberapa tongkat, kasut, dan bahkan tidak boleh banyak bawa bekal. Kecuali, kan ada gitu ajarannya. Terus saya nggak tahu sih ayat itu. Iya. Ketika menginjili tidak boleh bawa apa-apa, tetapi ketika butuh kendaraan ambil keledai gitu. Itu kan butuh juga. Nggak dibawanya punya dia, tapi punya orang yang dibawanya. Cocok. Ketika para pendeta ke gereja nggak bawa duit, pulang dari gereja dia bawa duit. Cocok betul. Iya juga sih ajarnya nyambung. Itu nyambung ya, berarti mereka mengikuti banget ya. Mengikuti. Berarti ketika Yesus, tapi kita ini loh, kita jangan ini ya, nanti dikira kita menghujat, kita tidak mengejek ya, kita jangan mengejek. Jadi kita bertanya aja. Nalar. Ya, menurut orang Kristen, kita jangan pakai sound ketawa ya, nggak berarti kita menghujat. Menurut orang Kristen, di dalam diri mereka ada roh Tuhan. Ya kan? Berarti roh Tuhan itu akan keluar ketika mereka makan babi, berak, berjima sama istrinya. Ya kan? Nah, berarti roh Tuhannya keluar masuk begitu ke badan mereka ya? Iya. Nah, ketika ada satu kampung itu lagi mabak, bukan satu kampung nggak ada roh Tuhannya. Roh Tuhannya nongkrong juga. Roh Tuhannya nongkrong juga. Nggak, jangan bilang nongkrong. Maksudnya keluar semua roh Tuhannya kalau mereka lagi mabuk satu kampung gitu ya? Iya. Nanti Nah, kalau udah sadar yang masuk lagi roh Tuhannya, masuk lagi ke dalam gitu. Enggak, yang kita pertanyakan, yang satu kampung roh Tuhan ini ngapain dia keluar serentak ngobrol? Coba kau tanya ini Mika kau tanya nih tentang roh Tuhan dalam diri Mika ya. Ada nggak ya? Mika bisa menjawab nih. Kita nggak tahu loh maksudnya apa gitu loh. Maksudnya itu gimana? Coba bisa nggak mereka ngejelasin ya? Coba teman-teman yang Kristen, kami betul-betul nggak ngerti nih. Kalian kan ngaku punya roh Tuhan dalam diri kalian. Jadi selama ini kami berdebat dengan Tuhan kalian dong berarti. Aku baru sadar loh kalau kami tuh debat sama Tuhan kalian. Gak etis banget, aku gak enak gitu loh. Aku segan Mika debat sama Tuhannya mereka. Masa aku kalahkan Tuhan mereka, kan gak enak. Aku ngalah aja lah aku kalau Tuhannya mereka. 2 orang tadi ku tanya, ada roh Tuhan dalam dirimu? Ada katanya. Menghujat dia, berarti Tuhan yang ngajarin. Jadi Oni, kalau ada Oten yang masuk penjara, berarti roh Tuhan juga di penjara. Ikut Tuhannya. Ikut. Berarti ketika Oten dikeroyok, roh Tuhannya juga kena keroyok. Ini apa lagi nih? Ini Bunda Mila lagi jelekin anggota API sebagian di komen Paulus. Pak Edi Prayitno itu mualaf teman-teman ya. Namanya memang Paulus Edi Prayitno. Dia salah satu mualaf senior ya. Dan kami tidak terlibat dengan hal itu. Kami nggak butuh tahu dan nggak mau ikut campur ya. Gitu ya guys. Gitu loh. Apakah Kak Karipa menang lawan Tuhan loh? Makanya selama ini kalau mereka babak belur, berarti Tuhannya babak belur. Aduh ya Allah, nggak enak banget kita sama orang Kristen selama ini. Pantesan mereka sakit hati banget ya. Orang yang ngajarin mereka bicara itu loh Tuhan mereka. Pas babak belur. Tapi gini Uni. Jadi roh Tuhan pun bisa salah tafsir juga ternyata selama ini, baru kita tahu ya ketika ini mengatakan penyalipan. Iya, membidatkan, salah tafsir. Ya kan? Roh Tuhan bisa makanya aku tanya ya. Bahkan roh Tuhan, bahkan Uni, roh Tuhan sendiri tidak bisa mencari tahu mana yang Tuhan yang benar. Ada yang mengatakan Bapa Tuhan, ada yang mengatakan Yesus Tuhan, roh Tuhan sendiri nggak bisa mencari jati diri. Ini tau nggak Mika, ini konsekuensi dari ngaku-ngaku. Dari mereka mengaku-ngaku punya roh Tuhan dalam dirinya, mereka sedang merendahkan Tuhan mereka loh. Ngeri banget ya. Iya. Memang iya. Kan memang Tuhan mereka lebih rendah dari pohon kelapa, daripada pohon pisang Uni. Tapi memang iya, memang Yesus lebih rendah daripada hamba. Bahkan dijadikan kutuk, dijadikan dosa itu ada. Filipi pasal 2 nomor 6 itu. Memang iya, memang Yesus direndahkan serendah-rendahnya. Lebih rendah daripada apapun.
Kalau ada orang Islam bertetangga dengan Oten, berarti dia bertetangga dengan Tuhan ya. Kan dalam dirinya ada Tuhan, mau diapakan? Udah Mika ngantuk, Iya, aku lanjutkan dulu Mika. Nah, aku pengen tidur. Berarti kalau aku misalnya aku kawin sama Oten, berarti aku tidur sama Tuhan. Nggak tahu lah, aku itu bingung aku. Stres aku. Aduh, ya udah. Nandar, temani si Nandar, jangan tinggalin dia, nanti kebuka itunya nanti. Udah aku temenin aja dia. Aku tidur lah, ngantuk.